nanti untuk pemeriksaannya ada 2 hal yang akan saya periksa ya. Yang pertama dari penglihatan, yang kedua dengan perabaan ya. Untuk penglihatan nanti ibu berdiri saja, untuk perabaan nanti ibu berdiri ya. Jadi yang pertama ini kita akan melakukan pemeriksaan dengan penglihatan. Ibu bisa berdiri tegak. Oke, mohon maaf ibu ya. Pastikan seluruh payudara terlihat. Maka ibu untuk tangan di samping lurus tegak. Ibu boleh di tangan di samping tegak, berdiri tegak. Oke. Kemudian kita periksa seluruh bagian payudara dari samping, bawah, atas, keseluruhannya. Pertama dari mulai bentuk dan kesimetrisannya, apakah kedua payudara sama besar atau tidak, ada pembengkakan apa tidak. Kemudian yang kedua apa disebut? Melihat ada apa tidak bekas luka payudara ya, misalnya bekas luka operasi atau yang lainnya. Kemudian melihat apakah ada perubahan kontur pada kulitnya, misalnya ada cekungan, kemudian kerutan atau retraksi atau tarikan ke dalam, dilihat di sekitaran payudara maupun kupingnya kanan dan kiri. Setelah itu juga melihat perubahan warna kulit, apakah ada yang kemerahan, kebiruan atau mengkilap. Kemudian yang terakhir melihat apa di situ? Melihat tanda inflamasi seperti kemerahan, koreng dan sebagainya. Ini dilihat dari semuanya tidak ada. Kemudian ibu boleh tangannya berkaca pinggang seperti ini bu. Oke, dibusungkan ke depan kakinya, dibusungkan seperti ini. Oke, kalau sudah kita lihat juga hal yang sama dari seluruh area. Pastikan tidak ada bagian yang tidak tertarik atau yang menetap. Yang mana apabila ada bagian yang menetap kemungkinan adalah massa. Setelah itu ibu bisa tangannya di atas dan lurus sampai ada tarikan di payudara. Oke, kita pastikan seluruh payudara juga tertarik ke atas. Pastikan tidak ada bagian yang tertahan. Kalau bila ada yang tertahan kemungkinan massa. Terakhir ibu bisa tangannya di belakang sambil ditarik ke belakang, kemudian disungkan untuk seperti ini. Ya oke, sampai melembeh ya. Mau copot. Pastikan tergantung ya. Pastikan di semua sisi tidak ada bagian yang tertinggal atau tidak ikut tergantung. Selesai ibu, kemudian kita lanjutkan dengan perabaan ya. Silakan ibu pulang di tempat tidur di bed. Ini kan ibu. Enggak, jangan pakai bantal ya. Enggak karena caranya dari belakang di sini bu. Oke. Kemudian bisa diangkat sedikit benungnya. Miring dulu. Oke, sudah ibu. Oke, pastikan semua payudara tertopang. Salah satu tandanya semua payudara sudah turun ya, sudah membelit ke dasar. Setelah posisi sudah betul, kita lakukan perabaan. Ibu mohon maaf, ini saya akan melakukan perabaan. Mungkin tidak nyaman sedikit ya, ditahan ya. Kemudian kita lakukan 3 kali tekanan ya, dari yang ringan, sedang, dan kuat ya. Kalian boleh pilih pakai zigzag, boleh di sini ya, naik ke atas bawah, atau zigzag atas samping juga boleh ya, atau mengumpulkan juga boleh ya, atau yang seperti saya seperti obat nyamuk. Tapi kalau sudah pilih 1 sampai 3-3-nya dengan sedang kuat ya sama ya. Oke, sebentar ibu maaf ya. Kita lakukan perabaan. Ini yang ringan dulu. Sambil agak diulik ya, biar kalau ada massa itu lebih keras.
pastikan tidak ada bagian yang terlewatkan, harus rapat ya. Kemudian lakukan yang sedang. Sedang itu kira-kira kalian bisa mencapai bagian tengah dari payudara ya. Terakhir, bagian yang paling kuat, bagian gaban paling kuat, kita mungkin akan bisa mencapai dasarnya atau tulangnya. Tergantung payudaranya ya. Kalau yang kecil-kecil seperti saya ini ya. Ini mantap banget nih. Tapi ibu hamil lebih besar dari itu, Pak. Kalau ibu hamil biasanya akan lebih besar. Sampaikan ya, karena ini mungkin akan tidak nyaman. Terakhir, pastikan puting payudaranya menonjol. Jika tidak menonjol, kita lakukan tes ya. Coba dicek beberapa kali apakah menonjol atau tidak ya. Kemudian kalau sudah, kita lakukan pemeriksaan cairan, diurut dulu keluar ya, baru selesai. Kalau ada cairan atau itu, ambil tisu sama tengok besok kalau bisa ya. Disiapkan alatnya. Selesai, ganti yang sebelahnya ya. Pre-memori itu sudah selesai. Sekarang kita duduk ya. Saya ajarkan untuk perawatan payudara. Untuk perawatan payudara selama hamil, prinsipnya kita menjaga supaya bagian areola dan lambung bersih. Jadi nanti kita bersihkan puting dan areola sebelum mandi misalnya ya. Nanti dengan minyak, kemudian bisa dibilas ketika mandi. Ibu bisa nanti ikuti saya, ibu bisa menggunakan minyak ini ya. Ini loh. Dioleskan. Pertama kita gunakan kapas ya ibu ya. Diberikan satu ke saya, satu ke ibu. Kasih minyak yang cukup, lalu tempelkan ibu di puting payudara. Nanti pakai kapas yang besar ya, yang bisa meliputi areola-areolanya ya. Bisa macam ini ya. Atau kalau yang kapas facial itu ya, pakai kapas saja juga boleh. Yang agak tebal, tipis. Kita tunggu 1-2 menit biar lebih lembut. Kalau ada kotoran, kalau sudah kita angkat dengan diperlukan. Selesai. Ini nggak ada apenonya sih ya. Kemudian karena ini putingnya agak tenggelam, saya ajarkan untuk buat menonjol ya. Ini bisa dengan 2 jari, ibu jari dan telunjuk, juga bisa ibu jari dua-duanya. Caranya di pangkal puting kita tekan, terus tarik, coba ibu kan. Ditekan. Oke, terus satu lagi sepertinya yang sebelah sini. Sama Sebelah sini. diusahakan sama
Itu dapat. Oke ya. Sebenarnya pakai jari telunjuk bisa, tapi mungkin agak lebih. Jadi satu tangan Terlalu kuat kan, kurang kencang. kurang kencang kalau satu jari. Itu ya. Sudah selesai. Bisa dibilas dengan air hangat ya. Kalau perlu. Ini enggak ada minyaknya. Ya, misalnya supaya apa minyaknya Ya. ini juga ambil lagi. Terus sudah selesai, ibu boleh pakai lagi bajunya ya. Nanti kita selesaikan. Sudah, minta ibu duduk. Kemudian selesai berikan edukasi tentang perawatan payudara yang lain, misalnya gunakan BH yang tidak terlalu kencang ya, tapi masih menopang ya. Gunakan kain yang menyerap ya. Apalagi Kalau tidur hanya dilepas. ya apa namanya apabila terasa sesak ya, penggunaan terasa sesak boleh dilonggarkan. Itu udah selesai. Itu ada yang mau ditanyakan?